Setiap pagi, Bu Ratna duduk melamun di bawah pohon besar yang berdiri kokoh di gerbang desa Karanganyar. Pohon itu adalah saksi bisu dari banyak peristiwa yang terjadi di desa kecil tersebut. Di bawah rindangnya daun-daun pohon, Bu Ratna seringkali terhanyut dalam pikirannya, mengingat masa-masa yang telah berlalu. Desa Karanganyar adalah tempat yang damai dan penuh dengan keramahan penduduknya. Setiap pagi, anak-anak berlarian dengan riang menuju sekolah, petani sibuk di sawah, dan pedagang menawarkan dagangannya di pasar. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan desa, Bu Ratna duduk dengan tatapan kosong, melihat orang-orang yang berlalu lalang. Matanya terkadang basah oleh air mata yang mengalir tanpa bisa ditahan. Di balik tatapan kosong itu, tersembunyi ribuan kenangan yang terus menghantuinya. Kenangan tentang masa mudanya yang penuh kebahagiaan, tentang suaminya yang tercinta, dan tentang anak-anaknya yang kini entah di mana. Bu Ratna dulu adalah gadis desa yang cantik dan ceria. Kecantikannya menjadi daya tarik bagi banyak pemuda desa. Namun hatinya jatuh pada seorang pria yang jujur dan pekerja keras, yang kemudian menjadi suaminya. Suaminya adalah seorang pria yang penuh tanggung jawab dan cinta. Mereka menjalani kehidupan sederhana namun bahagia. Setiap hari adalah hari yang penuh dengan tawa dan canda. Namun, nasib berkata lain. Suaminya tewas tertimpa batu saat mendaki gunung, meninggalkan Bu Ratna dengan sepasang putri kembar dan sebuah kehidupan yang penuh penderitaan. Kehilangan suaminya adalah pukulan berat bagi Bu Ratna. Di usia yang masih muda, ia harus menanggung beban hidup sendirian, menghidupi kedua putrinya tanpa kehadiran suami yang selalu mendukungnya. Setelah kepergian suaminya, kehidupan Bu Ratna berubah drastis. Hari-harinya diisi dengan kerja keras dan pengorbanan. Ia mengambil pekerjaan serabutan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Mulai dari mencuci pakaian orang lain hingga memanen padi di sawah, semua pekerjaan dilakukannya tanpa mengenal lelah. Pagi-pagi buta, Bu Ratna sudah bangun untuk memulai hari. Dengan penuh semangat, ia menyiapkan sarapan untuk kedua putrinya sebelum berangkat bekerja. Kadang-kadang, ia harus bekerja hingga larut malam, dan kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah dan penuh luka. Namun, demi kedua putrinya, Bu Ratna tidak pernah mengeluh. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, meski harus mengorbankan kebahagiaan dan kesehatannya sendiri. Desa Karanganyar yang penuh dengan keriuhan hari itu terasa sepi bagi Bu Ratna. Setiap sudut desa mengingatkannya pada suaminya. Setiap jalan yang dilalui, setiap pohon yang berdiri, semuanya menyimpan kenangan tentang kebersamaan mereka. Namun, ia harus kuat demi kedua putrinya. Bu Ratna tahu bahwa ia adalah satu-satunya yang mereka miliki, dan ia tidak boleh menyerah. Bu Ratna juga memiliki seorang anak laki-laki bernama Salman. Sejak kecil, Salman adalah anak yang cerdas dan penuh semangat. Namun, hidup memang penuh ironi. Di usia 3 tahun, Salman harus merasakan pahitnya kehilangan ayahnya. Kehidupan mereka semakin sulit, hingga Bu Ratna terpaksa mengambil keputusan berat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Satu malam, hujan turun dengan derasnya. Salman kecil masih ingat betul suara ibunya yang tegas mengatakan bahwa dia akan memberikan Salman dan kakak perempuannya kepada orang lain. Ibu tidak mau kalian lagi. Ibu akan memberikan kalian kepada orang lain. Karena ibu tidak suka dengan kalian. Itu adalah malam yang mengubah segalanya. Malam itu, suasana rumah begitu tegang. Hujan deras di luar seakan mempertegas suasana hati yang penuh dengan kekhawatiran dan kesedihan. Salman dan kakaknya berlutut di hadapan Bu Ratna, memohon agar mereka tidak dipisahkan. Air mata mengalir deras di pipi mereka. Namun Bu Ratna tetap tegas dengan keputusannya. Dengan hati yang berat, Bu Ratna menutup pintu rumah, meninggalkan Salman dan kakaknya dalam kebingungan dan kepedihan. Keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah bagi Bu Ratna. Setiap malam, ia menangis dalam kesunyian, merindukan kedua anaknya. Namun, ia tahu bahwa itu adalah yang terbaik bagi mereka. Bu Ratna berharap, suatu hari nanti, anak-anaknya akan mengerti alasan di balik keputusannya. Keluarga Sudarmo adalah keluarga yang sederhana namun penuh kasih sayang. Mereka menerima Salman dan kakaknya dengan tangan terbuka, merawat mereka seperti anak kandung sendiri. Meski hidup mereka tidak mudah, suami istri Sudarmo berusaha memberikan yang terbaik bagi Salman dan kakaknya. Di bawah asuhan keluarga Sudarmo, Salman tumbuh menjadi anak yang penuh cinta dan pengertian. Ia belajar tentang kerja keras dan ketulusan dari orang tua angkatnya. Meskipun hidup sederhana, Salman merasa bahagia dan dihargai. Ia mendapatkan pendidikan yang baik dan dukungan penuh dari keluarga Sudarmo.
Salman dan kakaknya tumbuh dengan penuh kasih sayang dari keluarga Sudarmo. Setiap malam, mereka berkumpul bersama di meja makan, berbagi cerita dan tawa. Kehangatan keluarga Sudarmo membuat Salman perlahan melupakan kepahitan masa lalunya. Ia belajar untuk menerima kenyataan dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Namun, kenangan masa kecilnya di desa Karanganyar, terutama malam hujan deras itu, selalu menghantuinya. Setiap kali hujan turun, Salman teringat akan malam itu, teringat akan ibunya yang dengan tegas memutuskan untuk memberikan mereka kepada orang lain. Meski demikian, ia tetap berterima kasih kepada keluarga Sudarmo yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Seiring waktu, Salman tumbuh menjadi pria dewasa yang sukses. Ia merantau ke kota dan berhasil membangun karir yang gemilang. Namun, di balik kesuksesannya, Salman selalu merasakan kekosongan di hatinya. Ia selalu bertanya-tanya tentang ibunya, tentang alasan di balik keputusannya, dan tentang nasibnya di desa Karanganyar hari itu. Salman kembali dari kota dengan perasaan campur aduk. Ia sudah lama tidak menginjakan kaki di desa Karanganyar, tempat ia dibesarkan dengan segala kenangan pahitnya. Salman kini adalah pria sukses yang dikenal di kota. Kehidupannya penuh dengan kemewahan, dan hari ini, ia kembali untuk menjemput suami istri Sudarmo, orang tua angkat yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Salman tidak pernah menyangka akan kembali ke desa ini. Dengan beberapa mobil yang mengiringinya, ia tampak sangat berwibawa dan disegani. Namun, di dalam hatinya, ada luka yang belum sembuh. Luka yang tercipta puluhan tahun lalu ketika ia masih anak kecil. Saat mobilnya melintasi gerbang desa, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Di bawah pohon besar, Bu Ratna duduk dengan wajah penuh keriput dan tatapan kosong. Di sampingnya, kakak perempuan Salman duduk dengan tenang, seolah sedang menunggu sesuatu. Pemandangan itu membuat Salman terdiam sejenak. Kemarahan yang selama ini ia pendam seketika membara. Ia menghentikan mobilnya dan turun bersama suami istri Sudarmo. Dengan sengaja, Salman berlutut di hadapan mereka, membuat sebuah pertunjukan yang mencolok. Ayah ibu, selama puluhan tahun ini telah menyusahkan ayah ibu yang telah membesarkan Salman. Mulai sekarang, ayah ibu tinggallah bersamaku di kota untuk menikmati masa bahagia kalian. Sekarang tiba saatnya bagi Salman yang tidak berbakti ini merawat kalian. Suami istri Sudarmo merasa canggung dengan tindakan Salman. Mereka menoleh ke arah Bu Ratna yang duduk di bawah pohon, merasa tidak nyaman dengan sikap Salman yang seolah-olah mengabaikan ibunya sendiri. Salman, jangan begitu, Bu Ratna itu juga ibumu, mengapa kamu sengaja bersikap begitu kepadanya? Kata mereka dengan nada lembut namun tegas. Namun, Salman menggelengkan kepalanya, menolak untuk mengakui perasaan yang tersimpan dalam hatinya. Dengan suara yang penuh kemarahan, ia berteriak kepada kakaknya. Kak, ayo kita pergi. Pergilah bersamaku ke kota untuk menikmati hidup nyaman. Untuk apa sih kamu menjaga wanita tua tak tahu diri ini? Apa kamu lupa bagaimana ia mengusir kita puluhan tahun silam itu? Kakak perempuan Salman tidak tinggal diam. Ia berdiri dengan tegas dan berjalan ke arah Salman. Dengan tatapan marah, ia membuka celana Bu Ratna, memperlihatkan bahwa ibunya tidak lagi memiliki kaki yang utuh. Pemandangan itu mengejutkan Salman. Ia tidak pernah tahu bahwa ibunya telah kehilangan kakinya. Apa menurutmu ibu benar-benar mau mencampakkanmu? Puluhan tahun yang lalu, demi kita berdua, ibu banting tulang melakukan pekerjaan kasar laki-laki. Jika bukan karena kakinya patah, apa ibu akan meninggalkan kita? Kata kakaknya dengan suara bergetar. Salman terdiam, terhenyak mendengar penjelasan kakaknya. Ia tidak pernah tahu tentang penderitaan ibunya, tentang pengorbanannya. Selama ini, ia hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri, tanpa pernah mencoba memahami alasan di balik keputusan ibunya. Kamu kira ibu mau berjalan dengan susah payah ke gerbang desa dan duduk di bawah pohon itu hanya untuk bersantai? Sepasang kakinya telah patah. Dia hanya tidak mau melewatkan kesempatan dengan duduk di sini agar bisa memandangmu setiap kali lewat di gerbang desa ini meski dari kejauhan. Lanjut kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Mendengar penjelasan kakaknya, hati Salman terasa hancur. Ia jatuh berlutut di hadapan Bu Ratna, meraba-raba celana yang kosong tak berkaki. Air matanya mengalir deras, menghapus semua kemarahan dan kebenciannya. Ibu, panggilnya dengan suara yang bergetar, penuh penyesalan. Bu Ratna mengelus kepala Salman dengan lembut. Air mata juga mengalir di wajahnya yang penuh keriput. Nak, ibu selalu menyayangimu. Selalu. Maafkan ibu yang tak bisa menjagamu dengan baik.
kata Bu Ratna dengan suara yang penuh kasih sayang. Salman menangis terseduh-seduh di pangkuan ibunya. Ia merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini. Semua kemarahan dan kebencian yang ia pendam selama bertahun-tahun seketika lenyap. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan rasa sayang yang mendalam kepada ibunya. Hari itu menjadi titik balik bagi Salman dan Bu Ratna. Mereka mulai merajut kembali hubungan yang sempat terputus. Salman membawa Bu Ratna dan kakaknya untuk tinggal bersamanya di kota. Meskipun kaki Bu Ratna tak lagi utuh, hatinya kini merasa tenang karena bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Kehidupan mereka pun perlahan membaik. Bu Ratna bisa menikmati masa tuanya dengan tenang, sementara Salman dan kakaknya bekerja keras untuk membahagiakan ibu mereka. Desa Karanganyar kini menjadi kenangan indah yang mengajarkan mereka tentang cinta, pengorbanan, dan pengampunan. Kehidupan di kota membawa banyak perubahan bagi Bu Ratna. Meskipun jauh dari desa, ia merasa bahagia karena bisa melihat anak-anaknya setiap hari. Salman dan kakaknya berusaha sebaik mungkin untuk membuat ibu mereka bahagia. Mereka mengatur waktu agar bisa selalu bersama di tengah kesibukan mereka. Bu Ratna menikmati setiap momen bersama anak-anaknya. Mereka seringkali menghabiskan waktu dengan bercengkerama dan mengenang masa-masa lalu. Meskipun ada banyak kesedihan dan penderitaan di masa lalu, mereka berusaha untuk fokus pada masa depan yang lebih cerah. Salman dan kakaknya juga belajar banyak dari pengalaman hidup mereka. Mereka menyadari betapa pentingnya keluarga dan betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu mereka. Mereka bertekad untuk menjaga dan merawat Bu Ratna dengan penuh kasih sayang, sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan oleh ibu mereka. Dengan demikian, kehidupan mereka pun berubah menjadi lebih baik. Mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan cinta keluarga. Bu Ratna merasa bersyukur karena akhirnya bisa merasakan kebahagiaan bersama anak-anaknya. Mereka belajar untuk saling memaafkan, memahami, dan mencintai satu sama lain. Meskipun perjalanan hidup mereka penuh liku, mereka tetap bersatu dan saling mendukung. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan cinta, pengorbanan, dan pengampunan. Meskipun ada banyak kesulitan dan penderitaan dalam hidup, cinta keluarga adalah yang terpenting. Kita harus belajar untuk saling menghargai, memahami, dan mencintai satu sama lain, karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Di kota, kehidupan Bu Ratna berubah drastis. Meskipun awalnya merasa canggung, perlahan ia mulai terbiasa dengan kenyamanan yang disediakan oleh Salman. Kakak Salman, yang telah lama merawat Bu Ratna, juga merasa lega karena akhirnya bisa melihat ibunya hidup dalam kondisi yang lebih baik. Salman, yang kini lebih memahami pengorbanan ibunya, bekerja lebih keras lagi. Dia ingin menebus segala kesalahan dan waktu yang hilang selama bertahun-tahun. Setiap hari, dia memastikan bahwa kebutuhan Bu Ratna terpenuhi, mulai dari perawatan medis hingga kenyamanan sehari-hari. Meskipun hidup mereka kini lebih baik, kenangan masa lalu masih sering menghantui Salman. Suatu hari, dia duduk bersama kakaknya di teras rumah, mengingat kembali masa kecil mereka. "Kak, kenapa ibu tidak pernah menceritakan semua ini padaku?" tanya Salman dengan nada penuh penyesalan. Kakaknya menghela napas panjang. "Ibu tidak ingin kamu merasa terbebani. Dia selalu berharap kamu bisa hidup bahagia tanpa membawa beban masa lalu kita." Salman mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang materi. Dia mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama Bu Ratna, mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang sebelumnya tak pernah dia dengar. Bu Ratna bercerita tentang masa mudanya, tentang cinta dan perjuangannya bersama suami tercinta, dan tentang betapa beratnya hidup setelah kehilangan suaminya. Kehidupan ini penuh dengan liku-liku, Nak. Kadang kita merasa tak adil, tapi percayalah, selalu ada hikmah di balik setiap kejadian, kata Bu Ratna dengan lembut. Sebuah perayaan kecil diadakan di rumah Salman untuk merayakan ulang tahun Bu Ratna. Teman-teman dekat dan keluarga Sudarmo datang untuk merayakan bersama. "Selamat ulang tahun, Bu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang telah Ibu berikan kepada kami," kata Salman sambil memeluk erat ibunya. Bu Ratna tersenyum penuh haru. Air matanya mengalir, bukan karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan yang mendalam. Hari demi hari, hubungan Salman dengan Bu Ratna semakin erat. Salman mulai menyadari bahwa cinta dan kebahagiaan sejati terletak pada keluarga. Semua kemewahan yang dia miliki di kota tak sebanding dengan kebahagiaan yang dia rasakan saat bersama ibunya dan kakaknya. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki masa depan, kata Bu Ratna suatu hari. Kata-kata itu terus terngiang dalam benak Salman,
menguatkan tekadnya untuk selalu menjaga dan membahagiakan ibunya. Salman akhirnya mengerti bahwa pengorbanan Bu Ratna tak pernah berhenti. Meskipun kakinya patah dan harus hidup dalam kesulitan, Bu Ratna selalu memikirkan anak-anaknya terlebih dahulu. Segala kesakitan dan penderitaan yang ia rasakan, ia simpan dalam diam, demi kebahagiaan anak-anaknya. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di taman, Salman berkata, "Ibu, terima kasih sudah memberikan hidup yang penuh dengan cinta dan pelajaran berharga. Saya janji akan selalu menjaga ibu dan kakak dengan segenap hati." Bu Ratna mengelus kepala Salman dengan lembut. "Ibu bangga padamu. Nak, kamu telah menjadi pria yang baik dan bertanggung jawab." Setiap pagi, Bu Ratna kini duduk di teras rumah Salman, menikmati sinar matahari dan suara burung berkicau. Dia tidak lagi duduk melamun di bawah pohon besar di gerbang desa, karena sekarang hatinya telah tenang dan damai. Salman, yang dulu dipenuhi rasa benci dan dendam, kini telah berubah menjadi pria yang penuh kasih sayang dan pengertian. Semua itu berkat pengorbanan dan cinta tanpa batas dari seorang ibu yang luar biasa. Mereka tahu, perjalanan hidup mereka masih panjang, tapi selama mereka bersama, tidak ada yang perlu ditakuti. Kisah Bu Ratna dan Salman adalah bukti bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, meskipun melalui jalan yang berliku dan penuh rintangan. Dan kini, mereka melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih kuat dan penuh harapan. Setelah beberapa bulan hidup di kota, Bu Ratna merasa rindu pada desa Karanganyar. Meski kehidupannya kini lebih nyaman, kenangan masa lalu di desa tetap lekat di hatinya. Salman yang memahami kerinduan ibunya, mengusulkan untuk berkunjung ke desa mereka. "Bagaimana kalau kita kembali ke desa untuk sementara waktu, Bu? Kita bisa melihat tempat-tempat kenangan dan bertemu dengan orang-orang lama," usul Salman. Bu Ratna tersenyum lebar mendengar usulan itu. "Itu ide yang bagus. Nak, ibu juga ingin melihat desa kita sekali lagi." Hari yang dinanti pun tiba. Salman, kakaknya, dan Bu Ratna berangkat menuju desa Karanganyar. Perjalanan itu penuh dengan nostalgia. Ketika mereka tiba di desa, penduduk desa menyambut mereka dengan hangat. Banyak yang terharu melihat Bu Ratna yang kini kembali dengan kondisi yang lebih baik. Di bawah pohon besar di gerbang desa, Bu Ratna berhenti sejenak. Tempat itu penuh dengan kenangan. Dia duduk di sana, seperti dulu, tapi kali ini dengan senyum di wajahnya. "Ini tempat yang penuh kenangan," bisiknya. Selama di desa, Salman dan kakaknya mengajak Bu Ratna berkeliling. Mereka mengunjungi rumah lama mereka, tempat Salman dan kakaknya tumbuh besar. Rumah itu kini sudah ditempati oleh keluarga lain, tapi kenangan yang melekat tetap abadi. "Kita pernah mengalami banyak hal di sini, Bu. Semua perjuangan dan kesedihan, tapi juga kebahagiaan," kata kakak Salman. Bu Ratna mengangguk. "Betul, Nak. Semua itu membuat kita menjadi seperti sekarang." Di desa, Bu Ratna bertemu dengan sahabat-sahabat lamanya. Mereka berbincang tentang masa lalu, berbagi tawa dan air mata. Salah satu sahabat lamanya, Bu Sri, memeluk Bu Ratna erat. "Ratna, aku senang sekali melihatmu kembali. Aku mendengar tentang Salman yang kini sukses. Kamu pasti bangga padanya." Bu Ratna tersenyum. "Ya, aku sangat bangga. Tapi lebih dari itu, aku bangga karena kami bisa kembali bersama sebagai keluarga." Waktu di desa berjalan cepat. Saatnya bagi mereka untuk kembali ke kota. Namun, kali ini, Bu Ratna membawa banyak kenangan indah dan hati yang lebih ringan. Perjalanan itu memperkuat ikatan keluarga mereka. Di perjalanan pulang, Salman memegang tangan ibunya. "Bu, aku berjanji akan selalu menjaga ibu dan kakak. Terima kasih untuk semua yang telah ibu lakukan untuk kami." Bu Ratna menatap Salman dengan penuh kasih sayang. "Ibu tahu, Nak, ibu sangat bangga padamu. Kita akan terus bersama, mengarungi sisa hidup ini dengan penuh cinta." Kehidupan Salman, Bu Ratna, dan kakaknya kini penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Mereka telah melalui banyak cobaan, namun cinta dan pengorbanan selalu menjadi dasar yang menguatkan mereka. Bu Ratna yang dulu sering melamun di bawah pohon besar di desa, kini bisa menikmati masa tuanya dengan damai di kota bersama anak-anaknya. Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta sejati, pengorbanan, dan pengampunan dapat mengatasi segala rintangan. Mereka melangkah ke masa depan dengan hati yang penuh cinta dan harapan, siap menghadapi apapun yang akan datang, bersama sebagai sebuah keluarga yang utuh dan penuh kasih. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.